Shalom dan selamat pagi bagi jemaat terkasih. Di dalam nama Yesus Kristus kita berjumpa di ibadah online tanggal 4 April tahun 2021. Dan hari ini kita merayakan hari Paskah, di mana hari Yesus bangkit di antara orang mati dan menebus dosa kita semua. Seperti luar biasanya akan saya tampilkan di layar untuk petugas minggu depan. Yang kiranya kita yang dipercayai untuk melayani Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dan juga akan tampil untuk nomor rekening yang untuk kita memberikan persembahan. Saudara dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening tersebut. Dan begitu juga saudara jika ingin memberikan secara tunai, saudara dapat menemui bendahara gereja kita. Ada ayat 1 firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini, yang diambil dari Kolose pasal 1 ayat 13-14. Yang berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan, karena Tuhan telah mati dan bangkit, semuanya hanyalah untuk mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengucapkan selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom. Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat Paskah buat kita semua. Ya, kita pada hari ini telah percaya kepada Tuhan. Pada hari ini kita telah bebas daripada setiap belenggu dosa, karena Tuhan kita telah bangkit untuk kita. Marilah kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Dan kita mau bersorak buat Tuhan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
kami percaya Tuhan, karena salib pula Tuhan kami telah dibebaskan, kami telah dimenangkan ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau mati dan bangkit untuk kami semuanya Tuhan. Kami mau serah hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang hidup ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Karena salib pula kami dibebaskan Tuhan. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Kami tahu ya Bapa, Engkau mati untuk kami Tuhan, dan Kau bangkit untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya hanya kepadamu. Engkau mati dan bangkit untuk kami Tuhan. Dan pada hari ini kami telah bebas daripada dosa. Karena kami percaya Engkau adalah Allah kami satu-satunya, yang senantiasa mau membebaskan kami dari setiap lumpur dosa, setiap penderitaan, setiap sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Saat ini kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Karena kami mempunyai Allah seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengakui dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, engkau, aku telah memperanakkan engkau,
pada hari ini. Sama-sama. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita bersorak-sorak buat Tuhan kita. Dan mari kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan kita pada hari ini. Karena kita percaya Tuhan telah bangkit untuk kita. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan pada hari ini ya Tuhan. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, sama-sama katakan. Agung perkasa, Tak tertandingi. Oh, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat,
berkuasa, tak tertandingi. Oh, Kau yang termulia akan berkuasa, tak terbayangkan kekuatanmu di hidupku. Oh, 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 oh. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita. Hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Hari ini kita mau serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan yang hidup. Dan kita percaya Tuhan kita Bapa yang setia, Bapa yang termulia dalam hidup kita. Marilah kita berseru hanya kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita lebih dalam lagi memuji Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku ya Tuhan, lah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu ya Tuhan. Kau setia, Kaulah Bapa kami ya Tuhan. Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
kepadamu. Oh, kami percaya Kaulah Bapa kami yang setia ya Tuhan. Karena kami percaya Kaulah Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggal kami sedetik pun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kaulah Allah yang hadir, Allah yang telah menyediakan setiap daripada kebutuhan kami, Allah yang telah menyelamatkan kami dari segala hukum dosa Tuhan. Kau telah membebaskan kami daripada belenggu dosa, Kau telah selamatkan kami ya Tuhan. Kau telah memberikan kami damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami memohon pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, turunlah kiranya kuasa Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami diberi roh hikmat dan pengertian untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terlebih kami Tuhan berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan yang supranatural, yang luar biasa, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami akan diberkati oleh Tuhan. Mengurapi Tuhan bagi hamba-Mu, biarlah Roh Kudus yang memimpin mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga kami seluruhnya yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang memberitakan, kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kami bersatu hati mematahkan kuasa, tipu, muslihat, pengaruh dari si jahat, mengusir keluar dari hati kami, dari hidup kami. Dan Roh Kudus saja yang berkarya dan berbicara. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur dan siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Salam saudaraku. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini pagi yang spesial. Pagi yang luar biasa. Dan tidak hanya seperti hari Minggu biasanya kita beribadah datang kepada Tuhan. Dan hari ini menjadi hari yang penting, hari yang besar. Oleh karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita.
dari maut, dari kematian, mengalahkan kuasa si iblis, kuasa maut, dan kita akan menikmati kuasa kebangkitannya. Kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Dari ayat firman Tuhan ini kita akan merenungkan sabda Tuhan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari maut, dari kematian. Seperti apa yang sudah pernah dikatakannya. Yesus tidak bangkit begitu saja dengan semaunya. Yesus tidak bangkit begitu saja untuk pamer-pamer. Yesus tidak bangkit begitu saja supaya dia bisa membanggakan diri. Tetapi ada tujuan dari misi ilahi Tuhan Yesus. Dia bangkit mengalahkan maut sebagai finishing dari misi yang diembannya dari Bapaknya. Untuk menebus, untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada dia. Dan kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah topik, berpaling kepada yang sang hidup. Berpaling kepada yang sang hidup. Kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi. Jelas bahwa tokoh yang mau kita gali, tokoh yang mau kita pelajari adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena. Dalam bahasa Ibrani nama ini disebutkan Miriam ha Magdalit. Dalam bahasa Yunani kata Maria Magdalena dipakai dengan kata Maria he Magdalene. Dan sesungguhnya Magdalena ini untuk membedakan nama Maria dari Maria yang lain, yang pernah melayani Yesus, yang pernah dilayani Yesus, yang melahirkan Yesus. Sebab ada banyak sekali nama Maria dalam dunia orang Israel, khususnya dalam masa Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa Maria yang dipilih? Kenapa Maria yang terpilih menjadi orang yang pertama sekali bertemu dengan Yesus setelah kebangkitannya dari maut? Atau malah dibalik, mengapa Yesus pertama sekali menampakkan dirinya, mempertemukan dirinya kepada Maria Magdalena setelah dia bangkit mengalahkan maut? Ini pasti penting dan ini dicatat dalam Alkitab. Alkitab kita berisi firman Tuhan, semua ada maksud dan tujuan dari penulisannya. Termasuk perikop di mana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena berasal dari daerah di tepi Danau Galilea yang bernama Kota Magdala. Maria Magdalena adalah seorang wanita yang pernah dilayani oleh Tuhan Yesus dan dia dirasuki oleh 7 roh jahat sehingga dia dipulihkan oleh Yesus.
dilepaskan dari ikatan kuasa roh jahat, sehingga dia mengalami kebebasan. Maria bukan orang yang egois. Ketika dia mendapatkan kebutuhannya, kelepasan dari ikatan roh jahat, kemudian dia berlalu begitu saja, tidak. Maria Magdalena menjadi teladan bagi kita. Bagaimana mengucap syukur, bagaimana tahu berterima kasih. Dan itu ditunjukkan oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena setelah dia dilayani oleh Yesus, dilepaskan dari roh jahat, dicatat oleh Alkitab, Maria Magdalena menjadi salah seorang wanita yang selalu ikut dalam pelayanan Yesus, mendukung pelayanan Yesus, menopang pelayanan Yesus. Sebagai umat Tuhan kita harus memperhatikan hal ini. Ketika Tuhan berkarya dalam diri kita, mari kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan, menopang anak-anak Tuhan, menopang gereja Tuhan, menopang hamba-hamba Tuhan. Maria Magdalena melakukan hal ini. Bahkan seorang sejarawan yang bernama Carla Ricci mengatakan, kalau di kalangan para murid-murid Tuhan Yesus yang laki-laki, baik rasul-rasul maupun anak-anak Tuhan yang dilayani Tuhan Yesus yang laki-laki, Petrus adalah murid yang menduduki tempat yang pertama di antara semua murid-murid Tuhan Yesus, baik rasul-rasul maupun orang percaya yang dilayani Yesus. Menurut Carla Ricci, di kalangan kaum perempuan, di kalangan kaum wanita, bahwa Maria Magdalena mendapat posisi, kedudukan, tempat yang pertama di hati Yesus dalam dunia pelayanan Yesus. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, dia punya hati tahu bersyukur, dia punya hati tahu berterima kasih. Dan menurut sejarah bahwa Maria Magdalena ini juga adalah orang yang memiliki harta benda yang lebih daripada yang lain. Setidaknya masuk kategori orang kaya. Salah seorang pendukung pelayanan Yesus dalam mereka melakukan perjalanan misi. Maria Magdalena bukan hanya talenta, bukan hanya hidupnya, bukan hanya apa yang bisa dilakukan, tetapi dari harta bendanya juga dia memberi kepada pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sehingga layak sekali dari semua murid-murid Tuhan Yesus yang terguncang oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Dari semua keluarga Yesus yang terguncang oleh karena kematian Yesus tergantung di kayu salib. Dari semua orang-orang yang pernah dilayani oleh Tuhan Yesus, selama dia melakukan pelayanan kurang lebih 3,5 tahun, Maria menjadi orang yang pertama dari semua orang tersebut. Yesus mempertemukan dirinya, mengalami perjumpaan dengan Maria Magdalena setelah kebangkitannya dari maut. Dan layak sekali saudaraku, sangat layak sekali Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena ini adalah saksi mata dari pelayanan Tuhan Yesus, saksi mata dari kematian Tuhan Yesus, saksi mata dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan dia betul-betul punya tempat di hati Tuhan karena kepribadiannya yang sangat luar biasa. Dan menurut sejarah gereja juga, bahwa Maria Magdalena ini ketika mulai Yesus diperhadapkan dalam pengadilan mengikuti Via Dolorosa, jalan penderitaan, Maria Magdalena selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Bahkan sampai ke Bukit Golgota, wanita ini Maria Magdalena selalu bersama-sama dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus disalibkan, Maria Magdalena ada di bawah kaki Tuhan yang sudah disalibkan itu. Hanya oleh karena hari Sabat yang mengharuskan orang harus kembali ke kampungnya, harus kembali ke rumahnya, tidak boleh beraktivitas sampai hari Sabat selesai. Itu sebabnya dia kembali. Kemudian hari yang ketiga, di pagi-pagi hari betul, seperti dalam
Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Masih gelap, pagi-pagi betul. Belum terang, belum terbit matahari. Dia sudah bergegas untuk datang ke kubur Yesus. Untuk dia merempahi, untuk dia meminyaki tubuh Yesus maksudnya. Sehingga layak sekali untuk dia yang pertama sekali berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitan Yesus dari maut. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini sehingga tema kita berpaling kepada yang sang hidup bisa kita alami dan nikmati. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, kita harus mengenalnya. Awal-awalnya, oleh karena saya nggak yakin bahwa kalau wajah Yesus tidak berubah, nggak mungkin Maria Magdalena yang selalu mengikut Yesus dalam pelayanan, menyaksikan Yesus dalam penderitaan yang nggak mengenalnya. Tetapi lewat kebangkitan Yesus, dia tidak sama lagi dengan tubuh kita seperti manusia biasa, tapi sudah ada tubuh kemuliaan. Sehingga dia kurang mengenal. Yang pertama, kita harus mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Setelah kita kenali Yesus, yang kedua, tahapan yang kedua yang harus saya dan saudara lakukan adalah jangan hanya kita kenal. Kita kenal dari firman Tuhan, kita kenal dari khotbah, kita kenal dari puji-pujian. Kita harus cari dia sama seperti Maria. Amin, saudaraku. Kita harus cari supaya tema kita berpaling kepada yang sang hidup bisa terjadi. Jadi kita harus mengenal dia dengan sungguh-sungguh, mengenalnya dengan benar, mengenalnya dengan tepat. Baik sifatnya, baik karakternya, baik kasihnya, baik perbuatannya, kita harus kenal. Yang kedua, dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh, kita harus mencarinya. Cari Tuhan. Kadang-kadang ini menjadi hal-hal yang nggak penting bagi orang percaya. Ini ironis, saudaraku. Dalam kitab Hosea dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ironis sekali. Kita mau jadi pengikutnya, tapi kita tidak mau mengenalnya. Setelah kita cari, saudaraku, kita kenal dia, kenali kuasanya, dan mengenal Tuhan. Haruslah melalui pengalaman bersama dengan dia. Amin. Jangan hanya knowledge, jangan hanya pengetahuan, tetapi melalui pengalaman, experience. Bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, bekerja dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan harus menjadi pengalaman. Kita tahu tentang negara Amerika, kita tahu tentang negara Eropa, tapi pengetahuan saja. Kita belum pernah ke sana, mungkin kita nggak tahu bagaimana budaya di sana, mungkin kita nggak pernah merasakan budaya di sana. Pengenalan kepada Kristus harus dengan pengalaman kita. Itu yang pertama, mencarinya, mengenalnya. Yang kedua, mencarinya. Yang ketiga, saudaraku, kita harus mempercayainya sungguh-sungguh. Ironis ya, murid-murid Tuhan Yesus yang kita sebut dengan rasul-rasul. Sebutlah kurang lebih 3,5 tahun bersama. Mujizat sungguh nyata mereka lihat, mereka rasakan. Ada yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Melihat Yesus jalan di atas air. Melihat orang makan dengan lahap sampai kenyang, bahkan berlebih. Hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Makan 5.000 orang sampai kenyang. Mengalami
mujizat, bagaimana pertolongan Tuhan. Tapi mereka tidak mempercayai Tuhan. Tuhan meminta iman dari kita. Tuhan menuntut iman dari kita. Percaya sungguh-sungguh. Biarlah kita sungguh-sungguh melihat, mengenal, mencari Yesus dan mempercayainya. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dia tidak mencari yang lain selain daripada iman umatnya. Adakah iman di dunia ini? Dia akan cari itu, saudaraku. Ketika ini kita lakukan, kita mengenal dia, kita mau mencarinya, kita mau mempercayainya, sama seperti Maria Magdalena ini. Itulah yang disebut dengan saya dan saudara, kita berpaling kepada yang sang hidup. Ketika kita berpaling kepada sang hidup, Yesus Kristus namanya, tentu kan banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, sama seperti Maria, mengorbankan materi. Kita dapat apa? Biasanya kan gitu. Kita menerima apa? Apa impact kepada kita? Apa feedback kepada kita? Kalau kita mau mengenali dia, mau mencari dia, mau mempercayai dia dengan sungguh-sungguh. Ada 3 hal juga yang saya mau sampaikan yang akan Tuhan berikan kepada kita, sama seperti Maria Magdalena yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, bahwa kita akan mengalami, kita akan menerima kuasa kebangkitan Kristus. Amin, saudaraku. Kita akan menerima kuasa kebangkitan Kristus. Kalau hari Jumat yang lalu, Jumat Agung, kita telah menerima kuasa kematian Kristus. Kita mati bersama-sama dengan Kristus, bersama dengan dosa, tabiat-tabiat kedagingan kita. Setelah itu, kita percaya, kita mulai kenal, kita mulai cari, kita mulai percayai Yesus sang hidup yang sudah bangkit itu. Maka kuasa kebangkitannya itu akan menjadi bagian kita. Kita akan mendapatkan kuasa dari apa yang sudah dimiliki oleh Yesus. Dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga maupun di bumi. Oleh sebab itu pergilah, kuasa kebangkitan itu akan menjadi milik saya dan saudara. Kalau kita mau mengenali dia, mau mencari dia, mau mempercayai dia sungguh-sungguh seperti tokoh Alkitab yang sedang kita pelajari pagi hari ini, Maria Magdalena. Yang kedua, apa yang kita dapat jika kita berpaling kepada sang hidup? Yang kedua, saya dan saudara akan disebut menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Bukankah ini perintah Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga? Jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya menjadi murid Tuhan yang sejati, kita harus mengenali dia. Kita harus mencari dia. Kita harus mempercayai dia. Kalau engkau dan saya telah menjadi murid Kristus yang sejati, kita akan seperti guru agung kita, Yesus Kristus namanya. Dalam perbuatan, dalam sifat, dalam karakter, dalam kuasa. Bahkan Yesus pernah berbicara, menyampaikan kepada murid-muridnya. Bahkan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus di muka bumi ini, melakukan mujizat, karya yang akbar dan besar. Orang yang percaya, orang yang menjadi murid-murid Tuhan kelak, bisa melakukan yang lebih daripada itu. Dan engkau akan menjadi murid Kristus yang sejati. Kalau kita mau mengikuti teladan Maria Magdalena ini. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Apa yang akan kita dapatkan jika kita berpaling kepada sang hidup. Yaitu Kristus Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut. Yang ketiga, kita akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bukankah itu tujuan final orang percaya? Mencapai hidup yang kekal di sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang percaya kepadanya.
Yesus berkata, aku pergi ke sana supaya menyediakan tempat bagimu. Sebab di mana aku berada, di situ pun engkau akan berada. Dan jika telah selesai kusediakan tempat bagimu, aku akan menjemputmu. Supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada, kata Tuhan Yesus. Kita akan menjadi ahli waris kerajaan sorga jika kita berpaling dengan sadar, dengan sungguh-sungguh mengalahkan semua rintangan dan hambatan kepada Sang Hidup. Di masa pandemi COVID-19 ini tentu banyak tantangan, rintangan, masalah ekonomi, masalah keamanan. Tetapi percayalah, Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Dia akan memberikan kuasa yang luar biasa itu juga kepada engkau dan saya untuk bisa mengatasi situasi-situasi sulit yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan, belajar dari Maria Magdalena ini supaya kita pun beroleh apa yang dinikmatinya, yaitu menjadi murid Tuhan yang sejati, mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan namanya tercatat di buku kehidupan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Oleh karena karya Tuhan yang nyata, yang luar biasa untuk menyelamatkan kami, menebus kami orang yang berdosa telah nyata. Dan lebih daripada itu, Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Dan Engkau hidup. Dan hidup itu Engkau sediakan bagi kami, orang yang mau mengenalmu dengan sungguh-sungguh, mau mencarimu dengan sungguh-sungguh, mau mempercayaimu dengan sungguh-sungguh. Meteraikan firman-Mu di loh hati kami Tuhan. Dan biarlah kami diberi kuasa kebangkitan Kristus untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dimuliakan Engkau dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之言，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, dan kiranya Tuhan yang memberkati kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan dalam satu minggu hari ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.